Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas fakta huruf Makassar. Selama ini orang memahami lontara di Sulawesi itu adalah bernama lontara jangan-jangan dan lontara sulapa apa. Dalam lontara itu tidak ada dinamakan aksara sulapa apa, yang ada aksara lontara. Kenapa disebut aksara lontara? Ini yang harus dikaji. Bukannya membuat nama baru dan memberi pemahaman salah ke generasi selanjutnya. Aksara sulapa apa? Penamaan dari mana ini? Apakah tercatat sehingga dinamakan sulapa apa? Atau karena bentuknya yang bersegi empat? Sama juga dengan lontara jangan-jangan. Mungkin karena bentuk hurufnya menyerupai bentuk gerak burung. Dalam catatan sejarah, lontara hanya disebutkan sesuai masanya, yakni lontara tua dan lontara beru atau baru. Lontara tua itu adalah lontara jangan-jangan, sedangkan lontara baru adalah berbentuk belah ketupat. Jadi hanya dua, walaupun pada kenyataannya ada juga yang disebut lontara bilang-bilang. Tapi karena tidak ada manuskrip yang didapat sejauh ini tertulis dalam lontara bilang-bilang, maka cuma dikatakan lontara tua dan lontara baru. Jadi lontara jangan-jangan, lontara bilang-bilang, lontara sulapa apa itu sebenarnya hanyalah penafsiran dari para sejarawan yang berdasar pada bentuk. Karena berbentuk burung, maka dinamakanlah aksara jangan-jangan. Karena berbentuk seperti kotak, maka dinamakanlah aksara sulapa apa. Jadi penamaan lontara tersebut hanya persepsi dari para sejarawan. Adapun sang pencipta, Daim Pamatte, tidak pernah mengatakan bahwa yang demikian itu namanya ini, namanya itu. Hanya dikatakan lontara Mangkasara. Dari 19 huruf lontara Mangkasara, selanjutnya untuk aksara lontara baru dan keperluan bahasa Bugis ditambah 4 huruf lagi menjadi 23 huruf. Huruf tambahan tersebut adalah engka, empa, enca, enra. Dan penamaan lontara baru tersebut diubah menjadi lontara Bugis Makassar. Jadi penggunaan atau cara pakai lontara Makassar dalam hal ini lontara baru tersebut ada dua versi. Satu, lontara baru 19 huruf sebelum ditambah. Cara merangkai kata atau menulis sesuatu tetap sama caranya dengan lontara lama atau jangan-jangan, yang cara baca dan tulisnya tidak ada huruf mati. Cara ini masih digunakan oleh orang-orang Makassar dan masih lestari sampai saat ini. Kedua, lontara baru 23 huruf. Ini setelah ditambah, digunakan untuk keperluan bahasa Bugis, di mana cara baca dan tulisnya berbeda jauh dengan lontara baru yang 19 huruf, karena lontara baru tersebut memakai huruf mati. Adapun orang yang bersuku Makassar sangat susah merangkai kata atau membuat karangan bebas menggunakan lontara baru yang ada tambahan 4 hurufnya, karena memakai huruf mati. Makanya tetap memakai cara yang lama, cara yang sama dengan lontara toa. Dalam lontara Makassar ada dinamai androng huruf atau induk huruf. Ada juga disebut anak huruf, yaitu tanda bunyi A, I, U, E, O. Sejak kapan lontara Makassar ini ditambah 4 huruf sehingga berubah nama menjadi lontara Bugis Makassar? Jawabannya tidak ada data mengenal hal itu, yakni sejak kapan 4 huruf itu ada. Tapi yang jelas bahwa dari semua manuskrip atau catatan lontara yang berbahasa Bugis yang didapat sejauh ini tidak ada satupun manuskrip yang berbahasa Bugis yang memakai lontara tua. Bahwa catatan terakhir yang ditemukan yang memakai lontara tua adalah manuskrip dari Perjanjian Bungaya. Adapun Perjanjian Bungaya diadakan pada tahun 1667
Artinya pada tahun 1667 ini lontara baru itu belum ada. Selanjutnya, catatan apa yang ada ditemukan setelah masa itu memakai lontara tua ataupun lontara baru? Jawabannya tidak ada. Catatan yang ada dalam semua catatan atau manuskrip yang ditemukan setelah masa itu semuanya tertulis dalam aksara Serang. Jadi, catatan yang ada bukan ditulis dalam aksara tua ataupun aksara baru, tapi semuanya ditulis dalam aksara Serang. Begitupun lontara Wilanna Goa, catatan harian kerajaan Goa yang lengkap waktu dan hari kejadian juga menggunakan aksara Serang atau huruf Arab. Sedangkan lontara Paturiolana Goa, penulisannya jauh sebelum perjanjian Bungaya, memakai aksara lontara tua atau jangan-jangan. Jadi aksara tua itu dipakai pada sebelum perjanjian Bungaya karena manuskrip perjanjian Bungaya sendiri ditulis dalam aksara tua. Setelah perjanjian Bungaya tidak ada lagi manuskrip yang ditemukan tertulis dalam lontara tua. Sesudah perjanjian Bungaya dapat dikatakan lontara itu tidak lagi digunakan. Justru yang ditemukan sesudah perjanjian Bungaya yakni manuskrip yang tertulis dalam aksara Serang. Jadi belum ada yang namanya aksara lontara baru. Semua catatan di masa ini hampir semuanya menggunakan aksara Serang dan tulisan Latin dalam bahasa Belanda. Hingga masuk pada abad 18 awal yakni 1800-an, aksara baru ini belumlah ada ditemukan. Nanti di pertengahan awal abad 18 barulah ada ditemukan manuskrip yang memakai aksara baru yang disebut Sulapa Appa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aksara baru ini baru digunakan pada masa ini. Terima kasih.